Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisul Fikri Yuswan dari kelas X MIPA E. Nomor absen saya 14. Insya Allah hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan hafalan butir dan nilai Pancasila beserta salah satu penjelasannya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Keenam, negara memfasilitasi tumbuh kembangnya kehidupan beragama dan negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Penjelasan yang akan saya pilih adalah yang keempat, yaitu ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menurut saya, dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara ini didasari oleh kehidupan negara yang berketuhanan. Artinya dalam setiap segi dan rotasi dalam kehidupan kita memusatkan niat dan kegiatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa jadinya kalau misalnya dari fundamental tersebut, yakni yang menentang, yaitu ateisme, yang menjadikan semua niat itu berubah, semua niat itu tidak ada. Jadi akan terjadi kekacauan dan kehancuran di negeri ini, khususnya di Indonesia. Karena setiap niat yang dia utarakan bukan semata untuk Tuhan yang Maha Esa. Jadi dia hanya takut kepada sifat-sifat manusiawinya, sifat-sifat keduniaannya, dan akan menjadi masalah ketika berada di Indonesia, ketika diterapkan dalam sistem Indonesia yang berdasarkan kuat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, ateisme sangat dilarang dan ditekan untuk tidak berkembang di Indonesia, agar semua niat dan tujuan dari masyarakat Indonesia punya nilai spiritual, punya nilai dan tujuan kepada Tuhan yang Maha Esa, hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk menjalankan setiap kewajiban dan menerima haknya sebagai warga negara di Indonesia kita tercipta. Alhamdulillah, baik, saya akan lanjutkan kepada penafsiran atau uraian dari sila pertama, yaitu di nomor 1 tentang meyakini adanya kausa prima atau sebab pertama. Jadi kita sebagai seorang yang Pancasila, tentu kita percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu yang memulai segala penciptaan langit dan bumi. Karena itu akan menjadi dasar kita untuk berbuat baik, itu akan menjadi dasar kita untuk berbuat yang adil sama manusia. Jadi kita mempunyai dasar yang sangat kuat, yaitu dasarnya lillahi ta'ala, atau bisa kita bilang karena Tuhan yang Maha Kuasa kita melakukan itu semua. Jadi tidak karena manusia, tidak karena disuap dan segala macam, akarnya dari situ. Jadi kalau kita percaya bahwa kita itu ada sebab utamanya, sebab pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang di luar yang melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kehidupan kita lebih harmonis lagi. Setelah itu, yang poin kedua adalah tentang kebebasan memeluk agama masing-masing, yaitu kita di Indonesia ini berdasarkan sila pertama, kita dapat memeluk agama masing-masing yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang kedua,
Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akan coba uraikan yang nomor 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Kalau menurut saya itu artinya kita sebagai manusia ini punya potensi kemuliaan yang sama semuanya, karena kita sama-sama makhluknya Tuhan, kita sama-sama bisa mulia dengan dasar yang sama. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kita lebih tinggi daripada si A lebih tinggi daripada B, atau si C lebih tinggi daripada D, karena hanya Tuhan yang berhak menentukan itu. Dan kita harus terus belajar dari orang lain, terus meninggikan hak-hak orang lain, menegakkan hak dan kewajiban kita sendiri juga, untuk mendapatkan kehidupan bermasyarakat, kemanusiaan yang harmonis, dan kita selalu tidak pernah akan merendahkan kemuliaan orang lain, karena kemuliaannya hanya di sisi Tuhan yang Maha Esa, yang sangat mulia. Baik, untuk tambahan uraiannya adalah poin yang kedua tentang mengakui kemerdekaan sebagai hak asli manusia. Jadi kemerdekaan itu merupakan, kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan, karena kemerdekaan itu adalah puncak dari keadilan, karena setiap manusia itu hakikatnya merdeka. Jadi tidak ada yang lebih rendah martabatnya dari orang lain, seperti yang butir pertama tadi sudah jelaskan. Jadi buah daripada martabat manusia yang sama-sama adil itu adalah kemerdekaan yang menjadi hak mutlak bagi setiap bangsa di dunia. Ya, setelah itu ada poin yang ketiga, yakni tentang menjunjung tinggi keadilan. Jadi kita harus membuat, setelah kita merdeka, negara itu membutuhkan peraturan untuk menjunjung tinggi keadilan tersebut. Karena buat apa kalau misalnya sudah merdeka tapi tidak ada aturan, yang ada malah menjadi penjajahan di negeri sendiri, malah dijajah oleh bangsa sendiri. Seperti itu, kalau misalnya tidak ada aturan untuk mengatur penguasa, baik penguasa maupun rakyat, tidak akan ada keharmonisan, tidak ada keadilan, dan tidak akan ada artinya kemerdekaan tersebut. Jadi semua itu harus bersatu padu dari yang manusia martabatnya tinggi, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu buahnya adalah tidak ada lagi penjajahan, yaitu semuanya merdeka. Yang ketiga adalah dibuatnya aturan untuk menjunjung tinggi dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan tersebut. 3. Persatuan Indonesia. Butir pertama, nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Saya akan coba uraikan yang nomor 4. Menghilangkan penonjolan kekuasaan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Di sini kita meng-highlight atau titik beratkan kepada perbedaan-perbedaan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya, semua perbedaan itu harusnya tidak menjadikan kita berpecah belah, tetapi menjadikan kita semakin membutuhkan satu sama lain. Karena kalau kita jalan sendiri juga susah, karena kita juga punya kekurangan. Bisa jadi kekurangan kita bisa dilengkapi oleh orang lain, begitu juga orang lain dengan kita. Kita gali potensi kita sendiri dan bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk mewujudkan suatu persatuan Indonesia yang kokoh, yang tidak menunjukkan penonjolan itu sebagai suatu kenegatifan. Padahal kita bisa mengubah konsep tersebut menjadi suatu kekuatan yang besar jika kita memiliki visi yang sama, visi yang mulia, yaitu persatuan Indonesia untuk Indonesia ke depannya. Baik, selanjutnya ada di sila ketiga yang itu butir tambahannya adalah yang pertama itu nasionalisme. Dari kita wajib punya nasionalisme karena kita sadar bahwa negara ini telah memberikan kita banyak keuntungan, banyak
peran dalam kehidupan kita, dari mulai tempat kita lahir, tempat kita diberi pendidikan, tempat kita diberi fasilitas untuk berkehidupan, berbangsa maupun bernegara. Jadi nasionalisme itu sebenarnya adalah rasa yang natural, rasa yang seharusnya ada karena fasilitas yang telah diberikan negara kepada kita sangatlah besar dan kita patut bersyukur terhadap itu dengan cara memperjuangkan dan meneruskan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan sebelum kita. Yang selanjutnya ada poin kedua, yaitu tentang cinta bangsa dan tanah air. Jadi dari nasionalisme tadi, dari cinta bangsa dan tanah air, kita mensupport negara untuk tetap maju. Kita ingin bahwa benefit yang kita dapat atau keuntungan yang kita rasakan dari negara bisa kita teruskan dan berkembangkan untuk orang-orang setelah kita. Jadi inilah ladang tempat kita beramal, didasari oleh cinta kita terhadap tanah air dan didasari oleh peran-peran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita patut bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara menggalang cinta itu dan mentransferkannya kepada aksi yang bermanfaat. Jadi dengan itu diharapkan kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain di kemudian hari. Dengan cinta bangsa dan tanah air itu kita bangga menjadi orang Indonesia dan bisa memajukan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilahirkan secara bulat sebagai konsekuensi kejujuran bersama. Keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Insya Allah saya akan mencoba menguraikan di sila keempat ini adalah nomor yang kedua, yaitu nomor yang kedua itu permusyawaratan. Nomor yang ketiga, yang di dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Kalau menurut saya itu kejujuran bersama itu sangat penting dalam terjadinya permusyawaratan sebagai intisari dari demokrasi yang kita jalani sekarang. Karena kalau tidak ada kejujuran, kalau menurut saya tidak akan berguna hasil itu karena tidak jujur. Jadi tidak sesuai dengan realita atau dengan kondisi yang akan diperbincangkan atau didiskusikan. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak jujur dengan berbagai faktor atau ada beberapa pihak yang tidak jujur mengenai kondisi rakyatnya, kondisi negaranya, atau kondisi desanya mungkin, kondisi dari perwakilan rakyat untuk bermusyawarah tersebut, itu akan menjadi tidak real nanti hasilnya. Tidak akan berguna dan tidak akan tepat sasaran. Bahkan akibatnya bisa fatal kalau ada yang menutup-nutupi kebenaran atau tidak mau, dalam tanda kutip, tidak mau jujur terhadap situasi yang terjadi. Atau mungkin sasarannya akan meleset. Jadi tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi rakyat yang membutuhkan. Jadi selain keterbukaan tadi yang harus kita bina dalam diri kita masing-masing, ada juga poin-poin penting di butiran lainnya, yaitu di butiran pertama tentang hakikat demokrasi. Jadi setiap orang dari kita punya hak untuk menyuarakan apa yang menurut dia paling baik. Jadi dengan adanya demokrasi tersebut, kita bisa mengambil prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jadi dengan adanya demokrasi ini semuanya bisa menjadi terbuka. Jadi yang tadinya visi kita untuk terbukakan suara masyarakat, dengan demokrasi ini masyarakat dapat memberikan pendapat langsung, karena masyarakat itu yang turun ke lapangan istilahnya, yang menjalankan aktivitasnya ya terikat oleh negara tadi. Jadi dengan adanya demokrasi yang nantinya akan masuk ke permusyawaratan, rakyat akan menjadi lebih adil, akan menjadi lebih nyaman untuk melakukan kegiatan dengan aspirasinya. Jadi dia tidak terpaksa untuk mengikuti aturan yang orang lain telah tetapkan, yang terkadang orang lain hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dengan adanya demokrasi, rakyat bisa bebas beraspirasi dan menemukan jalan dan solusi yang terbaik. Setelah itu ditambah dengan permusyawaratan. Ciri khas dari butiran ini adalah ciri khas dari sila ini adalah butir permusyawaratan, yaitu tentang gimana rakyat itu bermusyawarah satu sama lain. Jadi nggak hanya si A punya pendapat, si B punya pendapat, ya udah gitu aja. Enggak. Di Indonesia ini kita menjunjung tinggi sekali permusyawaratan yang berkerakyatan. Jadi permusyawaratan itu berguna untuk mencari solusi bersama. Dengan ini rakyat dapat menjadi ringan untuk mengerjakan seluruh pekerjaannya, karena musyawarah ini akan membantu kita saling mengerti antara rakyat, pemerintah, swasta, dan sebagainya. Kita mengerti kebutuhan masing-masing, kita mengerti kemauan masing-masing, dan kita mengerti batasan-batasan yang harus kita penuhi. Jadi dengan ini kita bisa menjadi jalan keluar bersama, bukan hanya yang kuat malah makin kuat dan yang lemah makin lemah, tapi kita cari solusi bersama dengan hakikat bahwa kita semua punya aspirasi, semua punya kebutuhan, dan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan menguntungkan semua pihak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, segala kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ketiga, dan yang terakhir adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, penjelasannya akan saya coba uraikan menurut pendapat saya, yaitu butir yang kedua. Segala kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Kalau menurut saya artinya ini adalah Indonesia diberi anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya yang telah tersedia di negara tercinta kita ini. Jadi yang paling strategis bagi kita semua adalah dari kekayaan alam tersebut kita bisa fokuskan untuk kebahagiaan bersama dan bukan kebahagiaan pribadi semata. Karena kekayaan alam ini kan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hak kita semuanya. Tidak ada hak yang lebih rendah, tidak ada hak yang lebih tinggi, karena haknya itu, dasarnya itu kita semua punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Ditekankan menurut potensi masing-masing, karena potensi kita berbeda-beda. Cara kita mengolahnya juga dengan strategis bisa menaikkan kualitas barang-barang atau sumber daya alam yang tadi tersedia tadi. Jadi tidak ada penekanan bahwa ini harus si A dapat bagian ini, B dapat bagian ini, tapi diolah dengan potensi masing-masing dan dimanfaatkan dengan kebahagiaan bersama tadi. Jadi semuanya bisa dapat kebahagiaan, bukan hanya pada satu atau dua pihak saja. Baik, selain daripada yang tadi, ada juga butiran tentang memeratakan atau membuat penduduk mendapatkan hasil yang merata. Artinya dalam kehidupan ini, walaupun secara sosial yang lebih ke ekonomi, merata di sini adalah memberikan potensi agar masyarakat itu semua bisa berkembang. Bukan hanya yang punya uang saja di awal, bukan hanya yang kaya saja, bukan hanya yang berkecukupan saja, tapi semua masyarakat tujuannya adalah mempunyai potensi untuk berkembang. Nah, berkembang itu dalam apa? Dijelaskan lagi nanti di butiran ketiga, yaitu tentang membela manusia yang lemah
untuk agar dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing. Artinya apa? Dalam potensinya masing-masing tidak ada hambatan secara sosial. Apakah dia mendapatkan diskriminasi terhadap sosial, yang misalnya terhadap ras dan segala macam, ataupun dia mendapatkan kesulitan karena ekonominya yang rendah. Istilahnya, kalau misalnya orang kaya istilahnya bisa gampang kemana-mana, gampang nyari kerja, gampang sekolah dan segala macam, kita harus menjadikan semua itu merata. Semua itu punya hak yang sama untuk meraih kesuksesan berdasarkan potensi yang dia punya di bidangnya masing-masing. Jadi jangan sampai orang yang punya potensi besar di bidang A, tapi karena ada keterbatasan atau halangan-halangan sosial tadi menjadikannya terpuruk. Karena setiap orang, kami percaya bahwa kita harus percaya bahwa setiap orang itu haknya sama, setiap orang haknya setara artinya. Dan setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak punya potensi dan keahlian. Yang harus kita tekankan di sini adalah meningkatkan potensi tersebut, membela yang lemah agar penghalang-penghalang tadi bisa hilang atau minimal dikecilkan gitu. Karena kalau misalnya hanya karena kesenjangan ekonomi, kesenjangan secara sosial atau dicap segala macam, dia tidak bisa jadi meraih impiannya padahal dia punya potensi, itu sangat disayangkan. Kalau saja kita bisa memaksimalkan potensi setiap orang di setiap lapisan masyarakat, pastinya kita akan mudah memajukan negeri ini. Kenapa? Karena kita telah menghilangkan barrier-barrier tadi, menjadikannya menuju cita-citanya itu lebih mudah. Itulah sebenarnya salah satu misi dari negara juga, karena dari masyarakat yang beragam, punya potensi beragam, yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan proses menuju yang terbaik, menseleksi yang terbaik, menjadikan orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Itulah tugas dari negara, itulah tugas dari sistem pemerintahan yang ada, tugas dari sistem ekonomi yang ada, untuk mengembangkan masyarakat menuju potensi yang maksimal dengan meminimalisir barrier-barrier yang sebenarnya tidak adil tadi. Jadi bisa disimpulkan kalau dalam sila kelima ini kita bisa dapat untuk meratakan sebisa mungkin kepada masyarakat dengan mengembangkan potensi semaksimal mungkin, dengan menghapuskan barrier-barrier yang menghalangi tadi, maupun itu kesenjangan ekonomi, memperbaiki potensi dari setiap golongan ekonomi masyarakat, memperbaiki mindset sosial dari sebagian kelompok yang ada di pikiran masyarakat, dan membukakan selebar-lebarnya minat dan bakat masyarakat untuk berkembang dan memajukan negeri ini secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.